Hai guys, selamat datang kembali di channel sebuah anime. Kali ini gue akan menceritakan alur cerita anime Bleach arc keduanya. Kalau kalian belum nonton arc satunya, kalian bisa nonton lewat link yang gue kasih di deskripsi. Arc kedua menceritakan Ichigo dan teman-temannya yang menyusup ke Soul Society untuk menyelamatkan Rukia. Untuk lebih jelasnya, ini dia ceritanya. Ichigo dan teman-temannya sudah masuk Senkaimon dan mereka sekarang berada di Dangai. Dangai adalah dimensi penghubung Soul Society dan dunia manusia. Mereka juga ditemani Yoroichi. Juba Ishida tidak sengaja tersangkut Koryu. Koryu adalah arus atau dinding yang terus bergerak untuk menangkap jiwa-jiwa atau senjata spiritual yang lewat. Sado merobek Juba Ishida agar terbebas dari Koryu. Selain Koryu, mereka juga dikejar Kototsu. Kototsu adalah pembersih jalanan di Dangai yang akan menghancurkan semua yang bersentuhan dengannya. Untungnya mereka berhasil keluar dari Dangai dan masuk ke Soul Society, tepatnya di Rukongai. Rukongai adalah tempat pertama para roh datang dan wilayah terbesar di Soul Society yang menjadi tempat tinggal kebanyakan roh. Untuk para Shinigami, mereka tinggal di Serete. Serete dilindungi tembok raksasa. Tembok raksasa ini memiliki 4 pintu gerbang yang dijaga 4 orang penjaga. Ichigo bertemu dengan salah satu penjaga gerbang yang bernama Jidanbo Ikansaka. Jidanbo telah menjadi penjaga gerbang selama 300 tahun dan menjadi penjaga gerbang terkuat. Senjata Jidanbo adalah kapak raksasa. Jidanbo berkali-kali mengayunkan kapaknya, tapi Ichigo dengan mudah menahannya. Jidanbo lalu mengerahkan seluruh kekuatannya, tapi Ichigo dengan mudah menghancurkan kapak-kapaknya dan Jidanbo terpental. Jidanbo mengakui kekalahannya dan membukakan gerbangnya. Di balik gerbang sudah ada Kapten Divisi 3 dari Gote 13 yang bernama Gin Ichimaru. Gote 13 atau Gote Jusantai adalah kesatuan militer utama Soul Society yang diikuti kebanyakan Shinigami. Gote 13 memiliki 13 divisi yang dipimpin seorang kapten dan dibantu letnan atau wakil kapten. Kapten biasanya menggunakan seragam Shinigami yang ditambah dengan haori putih. Zanpakuto milik Gin bernama Shinso yang berbentuk seperti wakizashi. Wakizashi adalah jenis pedang tradisional Jepang yang lebih pendek dari katana. Tiba-tiba Shinso-nya bergerak memanjang sangat cepat yang membuat Ichigo dan Jidanbo terlempar. Gerbang menjadi tertutup kembali. Roh yang masuk Soul Society secara ilegal tanpa bimbingan Shinigami dinamakan Ryoka. Ichigo dan teman-temannya bisa disebut sebagai Ryoka. Karena sekarang mereka tidak bisa lewat gerbang, Yoroichi akan menggunakan cara lain. Yoroichi lalu pergi ke rumah temannya dari klan Shiba. Rumah itu dijaga 2 orang kembar bernama Kogane Iko dan Shirogane Iko. 2 orang kembar itu lalu mengantar Ichigo dan teman-temannya menemui bosnya. Bosnya bernama Kukaku Shiba yang juga temannya Yoriichi. Rukia dipindahkan ke penjara yang dinamakan Menara Senzaikyu. Orang-orang yang dipenjara di sini akan dihukum mati menggunakan Shokyoku. Renji memberitahu Rukia bahwa Ichigo datang ke Soul Society bersama teman-temannya. Renji bertemu dengan Kapten Divisi 5, Sosuke Aizen. Aizen memberitahu Renji bahwa kemungkinan hukuman mati Rukia adalah rencana seseorang di balik layar. Kukaku mengenalkan adiknya yang bernama Ganju Shiba. Kukaku menjelaskan rencananya bahwa dia akan mengirim Ichigo dan teman-temannya masuk Serete dengan terbang melalui langit. Kukaku menjelaskan bahwa tembok pelindung Serete terbuat dari seki-seki. Seki-seki adalah mineral langka yang bisa menolak Reiryoku sehingga tembok tidak bisa dihancurkan dengan kekuatan spiritual. Seki-seki melindungi Serete secara penuh dari udara sampai bawah tanah. Kukaku juga memberikan alat spesial buatan klannya yang bisa membantu mereka memasuki Serete, yaitu Reishukaku. Dengan mentransfer Reiryoku pada Reishukaku, mereka bisa menciptakan barrier yang melindungi diri mereka dan bisa memasuki Serete lewat udara tanpa masalah. Setelah itu, Ichigo dan teman-temannya belajar cara membuat barrier dengan Reishukaku. Di Serete, Abarai bertemu dengan Letnan Divisi 7, Tetsuzaemon Iba. Para letnan biasanya memakai lencana di lengan kirinya. Ichigo dan teman-temannya bersiap-siap untuk berangkat. Ganju juga ikut bersama dengan mereka. Mereka lalu masuk ke meriam raksasa yang bernama Kakaku Taiho dan membentuk barrier bersama-sama. Kukaku mengirim mereka layaknya menembakkan meriam dengan mantra Kido. Simpelnya, Kido adalah mantra sihir. Setelah mereka sampai di udara, mantranya dilanjutkan Ganju. Akhirnya mereka berhasil memasuki barrier pelindung Serete, tapi mereka jatuh terpencar di 4 titik berbeda. Ganju jatuh bersama dengan Ichigo dan di sana mereka sudah ditunggu 2 Shinigami.
Yang berkepala botak adalah Ikkaku Madarame, kursi ketiga dari divisi 11. Setiap divisi di GOT 13 mempunyai tingkat jabatan, dan kursi ketiga adalah jabatan yang berada di bawah letnan atau wakil kapten. Bisa diasumsikan, kapten adalah kursi pertama dan letnan adalah kursi kedua. Ikkaku menantang bertarung Ichigo. Ganju memilih untuk melarikan diri dan dikejar Shinigami satunya yang bernama Yumichika Ayasegawa. Jabatan Yumichika adalah kursi kelima di divisi 11. Ganju bisa mengubah benda-benda yang disentuhnya menjadi pasir dengan teknik Seppa. Dia menggunakannya untuk terus kabur dari kejaran Yumichika. Zanpakuto milik Ikkaku lalu bertransformasi menjadi tombak. Bentuk perubahan wujud Zanpakuto ini dinamakan Shikai. Zanpakuto milik Ikkaku yang berada dalam mode Shikai bernama Hozukimaru. Dan untuk Zanpakuto Ichigo yang bernama Zangetsu sebenarnya sudah dalam mode Shikai. Hozukimaru tiba-tiba menjadi 3 bagian yang menyerang Ichigo secara mendadak. Ichigo menjadi terluka karena terkena serangan itu. Hozukimaru pada dasarnya bukan tombak biasa, melainkan Sunset Sukon, tongkat 3 bagian. Ikkaku sangat lihai menggunakan Hozukimarunya, yang bisa terus berganti-ganti antara tombak utuh dan tombak 3 bagian. Ichigo kesulitan menebak arah serangannya dan hanya mengayunkan pedangnya secara barbar. Ichigo lalu serius dan melancarkan tebasan sangat kuat yang membuat Ikkaku mengeluarkan banyak darah dan pingsan. Di posisi Ganju, Yumichika menggunakan mode Shikai dari Zanpakuto-nya yang bernama Fujikujaku. Fujikujaku berbentuk seperti celurit Madura dengan 4 bilah. Ganju kewalahan mengatasi Yumichika dan berkali-kali terkena serangan. Karena Yumichika terlalu meremehkan Ganju, dia pun lengah. Ganju mengubah tempat pijakannya menjadi pasir dalam skala luas yang membuat Yumichika melompat ke udara. Ganju pun melemparkan bom padanya dan dua Yumichika berhasil dikalahkan. Di posisi Ishida dan Orihime, mereka bertemu dengan Shinigami berbadan besar. Dia adalah Jirobo Ikanzaka, kursi keempat dari divisi 7. Jirobo menyerang Orihime yang untungnya diselamatkan Ishida dengan gerakan super cepat. Gerakan super cepat Quincy dinamakan Hiren Kyaku. Di tempat lain diperlihatkan Kapten Divisi 12 yang bernama Mayuri Kuratsuchi. Dia bersama dengan letnannya yang bernama Nemu Kuratsuchi. Di tangan Nemu hinggap kupu-kupu hitam yang dinamakan Jigokucho. Jigokucho digunakan Shinigami untuk komunikasi atau pengantar pesan. Jigokucho memberikan pesan bahwa Ikkaku dan Yumichika telah dikalahkan para Ryoka. Ishida menggunakan senjata baru berupa sarung tangan yang dinamakan Sunray Glove. Dengan Sunray Glove, Ishida bisa menciptakan busur dan panah baru yang lebih kuat. Jirobo lalu menunjukkan Shikai-nya yang bernama Sunzaki Garasu. Sunzaki Garasu terdiri dari banyaknya shuriken yang terbang berputar di sekitar Jirobo. Tapi Ishida dengan mudah dan cepat menghancurkan semua shuriken terbang Jirobo. Jirobo dengan mudah dikalahkan oleh Ishida. Jirobo lalu berniat menyerang Orihime, tapi Ishida bergerak sangat cepat dengan Hiren Kyaku untuk sampai di depan Orihime. Ishida lalu menyerang Jirobo di titik vital Shinigaminya, agar Jirobo kehilangan Rei Ryokuya dan tidak bisa menjadi Shinigami lagi, seperti yang dilakukan Byakuya pada Ichigo. Di tempat lain, Ichigo dan Ganju dikepung oleh Shinigami-Shinigami dari divisi 11. Tiba-tiba mereka bertemu dengan Hanataro Yamada, kursi ketiga dari divisi 4. Divisi 11 terkenal sebagai divisi paling kuat dalam pertempuran yang anggota-anggotanya mahir menggunakan Zanpakuto. Sedangkan divisi 4 adalah divisi support yang berada di barisan belakang sebagai tim penyembuhan dan penyedia barang. Ichigo dan Ganju tidak sengaja membawa Hanataro sembunyi. Setelah Hanataro tahu bahwa Ichigo datang untuk menyelamatkan Rukia, Hanataro memutuskan untuk membantunya. Hanataro membawa Ichigo dan Ganju ke tempat Rukia lewat bawah tanah agar tidak bertemu dengan Shinigami lain. Hanataro membantu Ichigo karena Rukia selalu bersikap baik pada Hanataro dan dia ingin mencoba membebaskannya. Setelah itu mereka sampai di depan menara Senzaikyo, tempat Rukia dipenjara. Di sana sudah ada Renji yang menunggu Ichigo. Ichigo lalu bertarung melawan Renji. Renji memperlihatkan Zabimaru memanjang yang membuat Ichigo terlempar jauh. Renji menjelaskan bahwa Shinigami berlevel letnan dan kapten akan menekan kekuatan mereka saat di dunia manusia agar tidak mengganggu jiwa-jiwa di sana. Di Soul Society, kekuatan Renji 5 kali lebih kuat dari sebelumnya. Ichigo justru senang melawan Renji dengan kekuatannya yang sebenarnya. Renji marah pada Ichigo karena dia yang telah mencuri kekuatan Rukia membuat Rukia mendapat hukuman mati. Ichigo benar-benar kesulitan mengatasi gerakan Zabimaru yang fleksibel menyerang ke segala arah. Tapi Ichigo tidak menyerah dan justru semakin bertambah kuat. Ichigo juga berbeda dari terakhir kali melawan Renji karena telah mendapatkan pelatihan intens dari Urahara Kisuke.
Ichigo lalu mengeluarkan teknik Getsuga Tensho untuk memberikan tebasan sangat kuat yang menghancurkan Zabimaru. Renji yang berlumuran darah setelah terkena tebasan Ichigo menjadi teringat masa lalunya. Dulu waktu masih kecil, Renji hidup bersama dengan teman-temannya termasuk Rukia di Rukongai. Di Rukongai terdapat nomor distrik dari 1 sampai 80. Distrik 1 mempunyai kualitas hidup tinggi. Renji dan Rukia hidup di distrik ke-78 yang kualitas kehidupannya sangat rendah. Renji dan Rukia sangat senang menjalani hidup bersama teman-temannya. Selang beberapa tahun, teman-teman mereka telah mati. Rukia dan Renji lalu memutuskan untuk menjadi Shinigami agar bisa hidup di Serete. Mereka lalu belajar untuk menjadi Shinigami di sekolahan Shinigami, yaitu Akademi Shin-O. Suatu waktu, Renji melihat Rukia yang berbicara dengan klan Kuchiki. Klan Kuchiki berniat mengadopsi Rukia sebagai bagian dari keluarga atas prestasinya di akademi dan akan langsung ditempatkan sebagai pasukan di GOTE 13. Sebelum pingsan, Renji memohon pada Ichigo untuk menyelamatkan Rukia. Setelah Renji ambruk, Ichigo juga ikut ambruk karena menerima banyak luka dan kelelahan. Ganju dan Hanataro lalu membawa kabur Ichigo ke saluran bawah tanah lagi. Tibalah Letnan Divisi 3 yang bernama Izuru Kira melihat Renji terluka parah dan membawanya ke ruang perawatan. Di sana Izuru menyampaikan kondisi Renji pada Letnan Divisi 5 yang bernama Momo Hinamori. Hinamori bertemu dengan Kapten Divisi 10 yang bernama Toshiro Hitsugaya. Hitsugaya memperingatkan Hinamori untuk berhati-hati dengan Kapten Divisi 3 Gin Ichimaru. Di saluran bawah tanah, Hanataro dari Divisi 4 yang ahli pengobatan sedang menyembuhkan luka-luka Ichigo. Malam harinya, Hinamori menemui kaptennya, Sosuke Aizen, di ruangannya. Tapi Hinamori tertidur di sana sampai kesiangan. Saat Hinamori bangun untuk ikut rapat, tiba-tiba dia terkejut melihat kaptennya. Aizen telah dibunuh seseorang. Di sana juga ada Gin Ichimaru. Hinamori teringat perkataan Hitsugaya untuk berhati-hati dengan Kapten Divisi 3. Hinamori yang sudah dipendam amarah dan kesedihan langsung menyerang Ichimaru. Tapi serangan Hinamori dihalau Kira karena sebagai letnan dia tidak akan membiarkan seseorang menyerang kaptennya. Hinamori langsung mengeluarkan mode Shikai-nya yang bernama Tobiyume. Tobiyume mempunyai cabang bilah di pinggir pedangnya yang berbentuk seperti jute, senjata tradisional Jepang. Tobiyume mengeluarkan fireball yang menyerang Kira dan Ichimaru. Kira tidak punya pilihan dan mengeluarkan mode Shikai-nya juga yang bernama Wabisuke. Bentuk Wabisuke itu melengkung membentuk 3 sisi persegi tidak sempurna. Setelah itu pertarungan mereka dihalangi Hitsugaya. Hitsugaya lalu memberi perintah untuk memenjarakan Hinamori dan Kira. Setelah tinggal Ichimaru dan Hitsugaya berdua, Hitsugaya mengancam Ichimaru akan membunuhnya jika berani melukai Hinamori. Di posisi Ichigo, Ichigo yang sudah sembuh lalu keluar dari bawah tanah bersama yang lainnya dan langsung menaiki tangga menara Senzaikyu. Di sel penjara Divisi 5, Hinamori ditemui Letnan Divisi 10, Rangiku Matsumoto. Rangiku memberikan surat terakhir yang ditulis Aizen pada Hinamori. Kembali ke posisi Ichigo, Ichigo dan yang lainnya terhambat di tangga menara Senzaikyu karena merasakan Reiatsu super kuat di sekitar mereka. Pada dasarnya, Reiatsu adalah kekuatan atau tekanan fisik yang diciptakan Reiryoku seseorang saat dilepaskan. Orang yang mengeluarkan Reiatsu itu keluar dan dia adalah Kapten Divisi 11, Zaraki Kenpachi. Hanataro pingsan karena tidak kuat menahan Reiatsu itu. Zaraki juga membawa Letnan Divisi 11 yaitu Yachiru Kusajichi yang berwujud loli. Ichigo lalu menyuruh Ganju melarikan diri membawa Hanataro untuk langsung menyelamatkan Rukia. Nama Kenpachi adalah gelar yang diterima Zaraki sebagai orang yang telah membunuh lebih banyak musuh daripada Shinigami lain. Ichigo menebas Zaraki tapi tidak berdampak apa-apa. Justru tangan Ichigo terluka karena Reiatsu Zaraki yang terlalu kuat dan tidak bisa ditembus Ichigo. Diperlihatkan Kapten Divisi 8 yang bernama Shunsui Kyoraku. Dia bersama dengan letannya yaitu Nanao Ise. Di luar markas Divisi 8, para Shinigami berterbangan terkena ledakan dari serangan Shado. Kursi ketiga Divisi 8, Tatsufusa Enjoji menunjukkan dirinya untuk melawan Shado. Shado mengalahkan Tatsufusa dengan mudah, hanya meninjunya saja dia terpental jauh. Setelah itu muncullah Shunsui di hadapan Shado. Shado melepaskan tembakan ledakan energi dari tangan raksasanya, tapi bisa ditangkis Shunsui dengan tangan kosong. Shunsui dengan mudah menghindari semua tembakan ledakan energi Shado. Shunsui juga ahli bertarung dalam menggunakan gaya Hakuda. Hakuda adalah gaya pertarungan hand-to-hand combat yang diperagakan oleh Shinigami. Shunsui menggunakan teknik Tsukiyomi yang menggunakan jari untuk membuat Shado terpental. Shado lalu menggunakan kekuatan terakhirnya untuk melepaskan ledakan sangat kuat
sampai menghancurkan bangunan di depannya. Tapi sayangnya Sun Sui sudah berpindah di belakang Shadow dan menebas Shadow dengan Zanpakutonya. Setelah itu Nanao memberitahu Sun Sui bahwa dia mendapat kabar kematian Aizen dan pemimpin Gotei 13 meminta para kapten berkumpul. Sun Sui pun membiarkan Shadow yang tergeletak dengan luka parah. Di posisi Ichigo, Ichigo tidak pantang menyerah dan bertambah kuat yang membuatnya bisa melukai perut Zaraki. Di ruangan medis Divisi 4, Kapten Divisi 4, Retsu Nohana sedang memeriksa mayat Aizen. Di sana juga ada Kapten Divisi 9, Kaname Tosen, dan Kapten Divisi 7, Sajin Komamura. Sentral 46 juga sudah menetapkan untuk memilih pengganti Kapten Divisi 5 sebagai pengganti Aizen. Sentral 46 atau Chuo Shijuroku adalah organisasi yang mempunyai otoritas penuh atas yudikatif dan legislatif di Soul Society. Kembali ke posisi Ichigo, Ichigo masih kewalahan menghadapi Zaraki. Zaraki memberitahu Ichigo bahwa Zanpakutonya tidak mempunyai nama, tapi itu tidak masalah karena kekuatannya yang terlampau besar membuatnya selalu menang. Zanpakuto milik Zaraki pun berhasil menghancurkan Zangetsu sekaligus menusuk dada Ichigo. Zaraki lalu meninggalkan Ichigo yang dalam keadaan sekarat. Setelah itu, Ichigo masuk ke dunia batinnya lagi dan bertemu roh Zangetsu. Roh Zangetsu lalu memberikan Asauchi ke Ichigo. Asauchi adalah Zanpakuto tanpa nama yang dimiliki oleh Shinigami tingkat rendah yang belum bergabung dengan Gotei 13. Roh Zangetsu lalu memberikan pedang Zangetsu pada Ichigo putih yang juga dikenal sebagai Holo Ichigo. Holo Ichigo menunjukkan betapa kuatnya Zangetsu yang dipakainya. Ichigo menyesal selama ini tidak menyadari potensi mengerikan dari Zangetsu. Ichigo memohon pada roh Zangetsu untuk memberi kesempatan mengenal Zangetsu lebih baik lagi dan kesempatannya pun dikabulkan. Di dunia nyata, Ichigo kembali bangkit dengan Reiatsunya yang meluap-luap. Zaraki terkejut melihat perubahan aura Ichigo. Luka Ichigo sendiri telah berhenti berdarah karena disembuhkan Zangetsu. Ichigo yang telah berubah berhasil memojokkan Zaraki dan melukai dua bahunya. Zaraki lalu melepas penutup matanya dan tiba-tiba Reiatsunya melonjak menjadi jauh lebih kuat. Zaraki menjelaskan bahwa penutup mata yang dipakainya adalah segel yang dirancang oleh Institut Penelitian dan Pengembangan Shinigami untuk menekan Reiatsunya. Ichigo yakin dengan dia yang bertarung bersama-sama dengan Zangetsu tidak akan kalah dengan orang yang hanya mengandalkan kekuatannya sendiri. Zangetsu memberitahu Ichigo bahwa dia sudah tidak sanggup menyembuhkan luka Ichigo dan menyerahkan serangan terakhir pada Ichigo. Dengan Reiatsu mereka yang sangat besar kuatnya, mereka lalu bentrok dan menghasilkan ledakan sangat besar sampai meratakan bangunan di sekitarnya. Pertarungan dahsyat itu membuat keduanya berlumuran darah dan langsung ambruk. Yachiru berterima kasih pada Ichigo karena telah menemani Zaraki bermain. Yachiru lalu menghidung Zaraki dan membawanya pergi. Di gedung Senzaikyu, Ganju dan Hanataro telah sampai di sana lalu mengalahkan para penjaga sel penjara Rukia. Ganju dan Hanataro lalu membuka pintu sel penjara Rukia, di mana Ganju benar-benar terkejut melihat sosok Rukia yang sebenarnya. Ganju teringat ketika masih kecil, Rukia adalah orang yang telah membunuh kakaknya, Kaien Shiba. Melihat sosok pembunuh kakaknya di hadapannya, Ganju benar-benar marah. Tiba-tiba mereka merasakan Reiatsu sangat kuat di sekitar mereka. Orang yang mengeluarkannya adalah Byakuya Kuchiki. Klan Kuchiki adalah salah satu dari 4 klan bangsawan tingkat tinggi yang saat ini dipimpin oleh Byakuya. Hanataro mencoba melawan Byakuya. Ganju yang tidak tega membiarkan Hanataro mati memutuskan untuk menggantikan Hanataro melawan Byakuya. Ichigo terbangun di tempat rahasia. Selama ini luka-lukanya telah dirawat Yoroichi. Yoroichi menunjukkan Ichigo bahwa dia selamat berkat topeng holo yang di dadanya. Topeng holo telah 2 kali menyelamatkan Ichigo saat melawan Renji dan Zaraki. Yoroichi lalu menunjukkan wujud aslinya pada Ichigo yang ternyata seorang perempuan. Setelah itu Ichigo pergi ke menara Senzaikyu untuk menyelamatkan teman-temannya. Ichigo terbang menggunakan tongkat tulang milik Yoroichi. Di menara Senzaikyu, Ganju mengatakan pada Byakuya bahwa dia dari klan Shiba. Mendengar hal itu, Byakuya langsung mengeluarkan shikainya yang bernama Senbo Zakura. Zanpakutonya berubah menjadi pecahan ribuan bilah yang berbentuk seperti bunga sakura yang menyayat seluruh tubuh Ganju. Datanglah Kapten Divisi 13 Jushiro Kitake yang mencegah Byakuya bertindak lebih jauh lagi. Tiba-tiba Byakuya dan Ukitake merasakan Reiatsu asing setingkat kapten di sekitar mereka. Reiatsu itu datang dari Ichigo yang terbang mendekat. Byakuya heran dengan bagaimana Ichigo mendapatkan kekuatan Shinigaminya lagi. Byakuya langsung menggunakan teknik Shunpo yang membuatnya bisa bergerak sangat cepat di belakang Ichigo. Simpelnya, Shunpo milik Shinigami hampir mirip seperti Hirenkyaku milik Quincy.
Tapi Ichigo yang sekarang sudah bisa mengatasi kecepatan gerakan Byakuya. Byakuya lalu menggunakan Zenbozakura-nya, tapi tiba-tiba datang Yoroichi yang mengikat Zanpakuto Byakuya. Oke, sekian dulu alur cerita dari arc kedua Bleach ini. Di video selanjutnya akan menjadi penentuan akhir dari perjuangan Ichigo dan teman-temannya untuk menyelamatkan Rukia di arc ketiga Soul Society The Rescue. Nantikan aja video gue berikutnya dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan komen video ini. Sampai jumpa.